Oke teman, jadi semenjak kita break support dari lower high pada Bitcoin, kalian perhatikan apa yang terjadi. Ini exactly terjadi teman ya. Kita confirm break di bawah ini persis di tanggal 56 Mei ini. Kalau misalnya kita ukur lagi dari sini teman ya, kita breaknya itu sekitaran 7 ya, kalau nggak salah 7 sampai 8 Mei. Nah, kalian perhatikan di sini kita break ini semenjak tanggal 8 Mei. Dan apa yang terjadi ya, terlihat sell off lanjutan pada Bitcoin. Dan kalau misalkan kalian masih ingat di video prediksi gue dari bulan April untuk Bitcoin, ini level 29.30 ribu, ini benar-benar exactly menyentuh target area kita teman. Jadi kemungkinan besar sebentar lagi gue bakalan buka posisi teman, karena ini benar-benar menyentuh area psikologis yang mendekati level 30 ribu ini ya. Kalau misalnya kalian udah pengen OP long teman untuk BTC, ini gue bisa saranin salah satu platform dengan fee yang paling rendah dan dia memiliki salah satu fitur keunggulan yaitu copy trade. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gue adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi mungkin gue bisa replay ke kalian lagi temen-temen ya, ini bener-bener dari awal April gue udah prediksi ini kemungkinan bakalan terjadi gitu ya. Ya memang gue udah sempat memprediksi beberapa kali long temen, cuman ya sejauh ini kita selalu kena reject gitu ya. Jadi ya memang bisa aja kita tetap bullish, stay bullish bahkan ya ketika harga Bitcoin ada di level 40 sekian. Cuman kalau misalnya kita setiap kali naik selalu kena tolak gitu ya, selalu kena reject ya. Ya ini artinya bear tetap memegang kontrol gitu ya. Jadi ya pasti gue berharap ya Bitcoin waktu itu dari level 40 juga bisa langsung naik ke atas. Cuman ya kita fail teman-teman, setiap kali kita menyentuh resist kita selalu gagal, kita selalu kembali terreject sampai kita menyentuh level ini. Jadi ini adalah video sekitar 1 bulan lalu ya, supaya kalian mungkin juga tahu lah teman-teman kira-kira gambaran apa yang gue maksud. Ini kita bisa lanjut teman-teman ke area 31.000 sekian teman. Jadi bisa jadi playing out grafik seperti ini, grafik bulan November ini bisa terjadi lagi di bulan April Mei ini teman ya. Jadi ini kita harus waspada ya, harus hati-hati. So far semua grafiknya ini cenderung mirip banget teman ya apa yang kita alami dengan tahun lalu bulan November ini. Nah 31.000 ini juga exactly sama persis dengan sell off yang maybe ya, potensi occurrence terjadi sell off ini minus 21% ke bawah teman-teman ya. Jadi dump besar balik ke bawah, dan ya di sini gua asumsi ya kita mengalami hal yang sama juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ukur sama persis dump yang sama teman-teman ya 20% juga, ini kita akan menyentuh level 31.000 sekian. Itu sebabnya kenapa gue bisa nemu angka 31 ini. Jadi exactly gue katakan di situ temennya bahwa kemungkinan bisa aja playing out the same temennya skenario di tahun lalu bulan November ini. Nah untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat yang ini temennya. Ini kita ukur dari 0 ABCDE, ABCDE. Ini so far exactly playing out the same teman. 0 ABCDE, ABCD meskipun nggak persis sama, tetapi overall ini sama persis gitu ya, agak mirip gitu. Dan ini gue juga udah bilang temennya di Telegram temen dari April 12 nih, kalian bisa perhatikan. Dan banyak banget ya beberapa komentar hujatan yang mengatakan bahwa sejarah kayaknya nggak mungkin terulang lagi gitu. Dan kayaknya hal ini tuh nggak mungkin terjadi. Tetapi ternyata ini exactly terjadi temennya. Ini ketika bulan April, dan ini gue udah memprediksi level 30.000 sebagai worst case scenario untuk Bitcoin. Jadi saat ini apakah di level ini gue sebenarnya menemukan support yang cukup kuat teman-teman ya di level ini, karena apa yang gue bilang ya ini udah menjadi support yang benar-benar udah dari tahun ke tahun gitu ya, dari awal tahun 2021
dari pertengahan tahun 2021 nih ya, dari awal ini pertengahan dan ini saat ini pertengahan 2022 ya, mendekati pertengahan 2022. Ini ada support yang benar-benar kuat dan setiap kali kita menyentuh support ini rata-rata kita selalu mantul balik ke atas. Jadi gue expect untuk Bitcoin juga bisa stay di atas level support ini. Nah, saat ini kapan gue mungkin bakalan buka posisi lagi ya. Jadi kemungkinan ya gue ingin menunggu teman satu momen ya, ini di grafik time frame 4 jamnya ya. Jadi gue ingin menunggu dia sideways terlebih dahulu, terus memberikan kita final dump ke bawah teman. Jadi mungkin entry price gue mungkin bisa mendekati level 28 akhir baru nanti gue entry kalau misalkan ini terjadi. Jadi ya kita nggak tahu ini bakalan terjadi atau enggak. So far kadang dalam sejarah teman kita lihat ya, biasanya ketika 4 jam kita udah kembali mantul, biasanya ada satu capitulation terakhir ke bawah seperti ini. Jadi sama juga contoh misalkan yang seperti ini ya, kita udah mantul ke atas terus ada capitulation terakhir ke bawah seperti ini. Terus yang ini juga sama temennya, setelah kita mantul ke atas terus habis itu kita dapat satu capitulation terakhir seperti ini. Jadi rata-rata biasanya ketika time frame 4 jamnya udah mulai hijau seperti ini udah salah satu good sign gitu ya, udah pertanda kayaknya Bitcoin udah bakalan kembali naik ya, udah kembali reversal. Cuman ya gue ingin menunggu satu momen dump lagi kalau misalkan ini terjadi. Kalau misalkan enggak, let's say teman-teman ya, kita harus stay fleksibel pastinya ya. Kalau misalkan dari sini kita naik terus teman-teman ke area level 34 ya, gue akan menunggu koreksi terjadi teman. Maka yang satu ini ya, di level 32 ini resist ini akan sudah berubah menjadi support. Jadi kalau misalnya let's say kita naik ke level 34 atau ke level 35, ya paling gue nunggu koreksi ke level 32 baru nanti gue akan buka posisi trade baru lagi. Jadi gue stay fleksibel ya, kalau misalnya dia naik lagi gue akan menunggu koreksi teman sampai ke level 32 gue bakalan open. Kalau misalnya di level saat ini ya gue paling bakalan nunggu one last moment dump mungkin ke area level 29 awal atau 28 akhir, dan ini masih sejajar dengan support yang ada pada pertengahan tahun lalu maupun awal tahun lalu. Jadi so far ya itu aja yang apa yang pengen gue tunggu ya. Kalau misalnya kita lihat dari segi BTC ini sepertinya juga sudah double bottom teman-teman, cuman kalau misalnya kita lihat dari segi BNB teman-teman, salah satu alternatif coin ini sebenarnya masih agak jauh dari double bottom teman-teman. Jadi sebenarnya gue juga expect buat membuka trade gue di BNB juga teman-teman ya. Jadi gue expect double bottom terjadi ke level 298 sekian gitu ya. Dan kalau misalkan BNB bisa sampai 295 atau sampai level 300 ya gue anggap BTC ini udah break di bawah level 30.000 teman-teman. Possibly udah bisa ada di level mendekati 29 sampai 28.000. Karena ini aja anggap aja ini tanggal 11 Mei jam 3 pagi. Ini lowest BTC aja di level 30.200, sementara BNB ini masih stay di atas banget, ada di level 309. Jadi kalau misalnya BNB bakalan double bottom, BTC kemungkinan besar udah break newer low teman-teman ya. Jadi udah lebih rendah dibandingkan level 30.000 ini, possibly di level 29.000 awal. Jadi stay fleksibel aja teman-teman. Cuman ini adalah momen-momen paling nggak lama lagi bakalan terjadi sekitar 1-2 hari lagi di mana gue akan membuka trade baru gue. Jadi so far worst case scenario ini benar-benar terjadi dan kita nggak expect ini bakalan terulang ya, sejarah seperti ini yang terjadi di bulan November tahun lalu terulang lagi di bulan April tahun 2022. Jadi kalau menurut kalian kayak gimana nih? Menurut gue ya ini bisa menjadi penyesalan terakhir buat kita kalau misalnya kita nggak membeli di level 2930 ini, karena kapan lagi menurut gue sekalinya kita mantul temen-temen dari level ini ke atas temen-temen, menurut gue kemungkinan besar gitu ya kita udah bakalan real breakout teman-teman ya. Jadi udah bakalan menembus 60.900 juta for good dan menembus mendekati melebihi 1M, possibly bisa ke level 2M setelah kita berhasil breakout dari level 60.000 US dollar ini. Ini udah dikasih kesempatan yang pertama teman-teman, kalau misalnya kita ketinggalan it's okay, bulan Januari 2021 ini ada kesempatan lagi di pertengahan Juli 2021 teman-teman, dan maybe ini adalah kesempatan terakhir teman-teman di bulan Mei tahun 2022. Jadi kalau misalnya kalian panik ya sebenarnya ini adalah potensi DCA yang benar-benar bagus banget. Gue nggak mengatakan bahwa 30.000 ini benar-benar adalah bottom, dan kayaknya udah nggak mungkin nih Bitcoin menuju ke level let's say 21.000 atau 22.000 gitu ya. Break di bawah level 30.000 udah nggak mungkin. Semuanya pasti memungkinkan teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin di market crypto ini. Seenggaknya kalau misalkan kita lihat dari risk reward ratio-nya, ini seenggaknya menjadi salah satu playing support area yang benar-benar kuat, dan kemungkinan besar seharusnya kita mantul dulu setelah ini ya. Bahkan kalau misalnya kita mau break ke bawah dulu ya, let's say skenario yang benar-benar paling buruk terjadi buat Bitcoin, meskipun gua nggak ngelihat ini kayaknya bakalan terjadi, let's say kalau misalnya kita bakalan break di bawah level 2928 juga,
seenggaknya harusnya kita mantul dulu balik ke level 35.000. Jadi even untuk short termnya aja kemungkinan mantulnya itu kuat banget ya, balik ke level area 34 sampai 35.000 ini sebelum, kalau misalkan memang ini bakalan terjadi temen ya. Pastinya gue nggak expect ini juga terjadi. Gue expect ini adalah support yang paling bener-bener bottom untuk Bitcoin, dan kita lanjut naik ke atas lagi balik ke level 65.000, karena ini udah satu support terkuat semenjak dari tahun lalu sampai sekarang temen ya. Jadi maybe ini bisa jadi adalah kesempatan terakhir buat kita buat mendapatkan di level 29-30 ribu ini sebelum kita menyesal teman di kemudian hari ya, dikarenakan kita udah nggak ada kesempatan lagi buat ngejaring di level 30k ini. Cuman bisa aja ini juga salah dan turns out Bitcoin masih bisa turun di bawah level 28.000 ini. Jadi SL juga nggak jauh-jauh ya, karena memang saat ini kita udah ada di level support teman, di area level 29 sampai level 31.000. Jadi paling kurang lebih itu aja teman-teman kalau menurut gue ya. Dari risk reward ratio juga kalau misalnya buka trade juga risknya itu benar-benar rendah banget, karena SL-nya paling cuma ada di level 27-28, sementara rewardnya bisa sampai ya minimal level 35.000 itu at least buat pantulannya. Apalagi kalau misalnya kita bisa hold jangka panjang, ini bisa bahkan bisa memberikan profit kita secara jangka panjang teman. Let's say balik ke level 60 aja itu udah bisa profit sampai ribuan persen ya kalau kalian main di futures. Atau kalau misalkan bisa ke level miliaran, mendekati 2 miliar, itu udah nggak tahu berapa lagi teman, itu udah puluhan kali lipat lah ya. Jadi itu aja teman kalau menurut gue ya, dan ini menurut analisa pribadi gue, bisa jadi benar bisa jadi salah juga. Kalau menurut kalian apakah ini udah benar-benar adalah harga terendah Bitcoin, atau kira-kira Bitcoin masih bisa break lower lagi teman-teman ke level mendekati 20k misalnya? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.